Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heliani, saya dosen dari program studi akuntansi Universitas Nusa Putra. Video ini saya buat sebagai bahan penilaian dalam sertifikasi dosen pada bagian pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1. Identitas dari mata kuliah ini adalah nama mata kuliahnya Akuntansi Keuangan Menengah 1, kode mata kuliah AK1209, jumlah SKS-nya 3, lalu diampu pada semester 2 tahun ajaran genap, status mata kuliahnya wajib, dan merupakan mata kuliah prasyarat dari pengantar akuntansi. Mata kuliah ini membahas tentang standar akuntansi keuangan, kerangka dasar penyajian dan penyusunan laporan keuangan, sistem informasi akuntansi, laporan laba rugi komprehensif, dan laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, instrumen keuangan, kas, piutang, penilaian persediaan, aset tetap dan properti investasi, depresiasi dan penurunan nilai, dan yang terakhir adalah aset tak berwujud. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini, yang pertama adalah mahasiswa mampu menerapkan penguasaan teori dan praktis mengenai standar akuntansi keuangan, kerangka dasar penyajian dan penyusunan laporan keuangan, serta sistem informasi akuntansi. Lalu CPMK yang kedua, mahasiswa mampu untuk menyusun, menganalisis, dan menginterpretasi laporan keuangan entitas. CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu mengidentifikasi mengenai instrumen keuangan dan aset keuangan, kas, piutang, penilaian persediaan, aset tetap, dan properti investasi. Lalu CPMK yang terakhir adalah mahasiswa mampu menerapkan konsep dan melakukan perhitungan mengenai depresiasi, penurunan nilai, dan aset tak berwujud. Nah, materi pembelajaran yang ada dalam mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1 ini, akuntansi keuangan dan standar akuntansi untuk sesi 1, ada kerangka konseptual yang mendasari akuntansi keuangan di sesi 2, sesi 3, sistem informasi akuntansi bagian 1, di sesi 4 ada sistem informasi akuntansi bagian 2, sesi 5, laporan laba rugi komprehensif dan laporan perubahan ekuitas, sesi 6, laporan posisi keuangan, sesi 7, laporan arus kas, dan tentu saja di sesi ke-8 adalah ujian tengah semester. Nah, sesi selanjutnya di sesi 9, mahasiswa akan mendapat materi perkuliahan instrumen keuangan dan aset keuangan, sesi 10 tentang kas, 11 mengenai piutang, 12 persediaan, 13 aset tetap dan properti investasi, 14 depresiasi dan penurunan nilai, 15 aset tak berwujud. Tentu saja sesi yang terakhir atau sesi 16 adalah ujian akhir semester. Referensi yang saya gunakan ini ada textbook dari luar dan ada juga dari dalam negeri sendiri, dari Indonesia. Ada Kieso yang berbahasa Inggris dan juga yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, akuntansi keuangan menengah berbasis PSAK dan juga IFRS. Ada juga standar akuntansi keuangan dari IAI, dan yang terakhir buku ajar saya sendiri. Sistem pembelajaran atau mode perkuliahan yang dilakukan di kampus kami adalah model pembelajaran hybrid, yang merupakan model pembelajaran yang diterapkan di Universitas Nusa Putra dengan mengkombinasikan beberapa model dan metode pembelajaran dengan berbasis konten menggunakan aplikasi pembelajaran secara e-learning. Nah, metode pembelajaran yang saya gunakan adalah dengan menggunakan pendekatan SCL, Student Center Learning, yang dimana dalam metode pembelajaran ini mahasiswa menjadi pusat dalam proses kegiatan belajar mengajar. Lalu dalam pendekatan SCL ini ada sinkronus. Sinkronus ini terdiri dari ceramah tatap muka dan juga live session. Lalu asinkronus, pembelajaran metode tidak langsungnya, ada aplikasi pembelajaran secara e-learning dengan menggunakan LMS Edlink. Saya akan memperlihatkan tampilan dari LMS Edlink ini. Ini
untuk tampilannya, mata kuliahnya akuntansi keuangan menengah 1 ada identitas dari mata kuliahnya. Lalu ada sesi pembelajaran di sini dari 1 sampai dengan pertemuan ke-15. Nah, lalu dari sesi-sesi ini di dalamnya ada lecture note. Lecture note ini berisi terkait dengan PowerPoint, lecture note itu sendiri biasanya dalam bentuk PDF, lalu ada kuis dan ada tugas yang dimana keempat bahan ajar ini saya selalu upload setiap sesi. Nah, ini untuk tampilan detail dari kuis dan tugas. Lalu ini kuisnya di mana anak-anak bisa mempelajari terkait dengan soal-soal dalam bentuk pilihan ganda. Biasanya ada 8-10 soal, lalu jika mereka sudah menjawab, itu biasanya muncul nilai sehingga mereka bisa melihat nilai mereka sendiri setelah mengerjakan kuis tersebut. Lalu ada tugas. Nah, tugas ini pun dibagikan setiap sesi sama seperti kuis. Tugas ini bentuknya bukan pilihan ganda, tetapi esai, di mana ketika mahasiswa sudah mengerjakan tugas tersebut, mereka bisa mengupload jawaban mereka dan nanti saya akan memberikan penilaian sebagai lalu ada interaction dalam prinsip DIA itu. Nah, interaksi di sini yang saya lakukan melalui media interaksi. Yang pertama adalah WhatsApp. Anak-anak bisa bertanya perihal perkuliahan terkait akuntansi keuangan menengah 1 by WhatsApp, baik email, baik Gmail maupun Yahoo, lalu Telegram. Lalu selain itu di dalam Edlink sendiri, di LMS kami, itu ada yang namanya diskusi. Lalu tentu saja interaksi selain dari media-media tersebut ada dilakukan secara tatap muka, luring, dan juga live session daring tadi via Zoom dan juga Google Meet. Nah, lalu dari prinsip DIA yang terakhir ada assessment. Di sini saya memperlihatkan metrik penilaian dari ujian tengah semester. Ujian tengah semester yang akan para mahasiswa laksanakan untuk mata kuliah saya, ini ada CPMK 1 dan 2 yang terdiri dari 6 soal. Soal-soalnya saya mappingkan ke dalam level taksonomi Bloom. Ada C2, C3, C4, C5, dan C6 evaluasi. Total dari semua soal ini adalah 100%. Dan untuk UAS sendiri, ini ada CPMK 3 dan CPMK 4, sama ini juga saya mappingkan ke dalam level taksonomi Bloom. Nah, soal untuk CPMK 3 itu terdiri dari 3 soal 1 sampai dengan 3, lalu CPMK 4, soal 4, dan juga 5. Jadi untuk UAS ini ada sebanyak 5 soal dengan total persentase nilai 100%. Kriteria nilai ini ada 5 grade A, B, C sampai dengan E. Untuk A sendiri itu nilainya 85 sampai 100, lalu untuk B 73 sampai 84,99, untuk grade C 55 sampai 72,99, lalu grade D 45 sampai 54,99, dan grade E yaitu 0 sampai 44,99. Bobot nilai akhir untuk mata kuliah akuntansi keuangan menengah 1 ini. Kehadiran, dari mana saya bisa melihat kehadiran? Kehadiran itu saya lihat ketika para mahasiswa sudah mengerjakan kuis dan juga tugas. Lalu ada kuis setiap sesi. Ini ada kuis dari sesi 1 sampai dengan sesi 15 yang dimana masing-masing sesi ini dalam bentuk pilihan ganda lalu harus diselesaikan oleh mahasiswa dalam jangka waktu sekitar 5 hari pengerjaan. Lalu begitupun dengan tugas. Tugas ini saya beri bobot 20%. Untuk penilaian, setiap mahasiswa untuk mata kuliah akuntansi keuangan menengah 1 ini dilihat dari kehadiran, kuis setiap sesi, tugas setiap sesi, ujian tengah semester,
ujian akhir semester yang dimana totalnya adalah sebanyak 100%. Oke, itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan eh, rencana pembelajaran semester atau terkait dengan PDD UKT-PT dalam bidang pengejaran untuk mata kuliah akuntansi keuangan menengah 1 dengan prinsip DIA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, mahasiswa di kelas akuntansi keuangan menengah 1 dengan dosen pengampu saya, Heliani. Nah, pada pertemuan kali ini, sebelum kita melanjutkan ke materi dan ke pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Oke, di pertemuan kali ini, di sesi ketiga, Ibu akan menjelaskan terkait dengan sistem informasi akuntansi, yang dimana materinya ini dibagi dua untuk di sesi 3 dan nanti ada bagian 2 di sesi 4. Nah, untuk semua pembelajaran sudah Ibu upload di Edlink, mulai dari lecture note, PowerPoint, kuis, dan juga tugas ya. Nanti kalian bisa akses di sana juga. Oke, mari kita lanjutkan ke materi berikutnya. Sebentar, Ibu share screen dulu ya. Oke, slide-nya sudah ada? Ada, Bu. Oke, baik. Dalam sistem informasi akuntansi untuk bagian 1 ini, tujuan pembelajarannya yang pertama adalah memahami terminologi dasar akuntansi. Yang kedua adalah menjelaskan aturan double entry. Yang ketiga adalah mengidentifikasi tahapan siklus akuntansi. Dan yang keempat adalah mencatat transaksi di jurnal umum, posting ke buku besar, dan menyajikan neraca saldo. Nah, ini adalah terkait dengan sistem informasi akuntansi yang akan kita pelajari di sesi ketiga dan juga sesi keempat. Untuk sesi ketiga, ini Ibu akan memberikan materi mulai dari terminologi, debit dan kredit, persamaan akuntansi. Untuk sesi berikutnya, itu nanti akan dijelaskan di sesi 4. Oke, ini adalah pengertian dari sistem informasi akuntansi. Yang pertama adalah pengumpulan dan pemrosesan data transaksi. Yang dimaksud dengan pengumpulan dan pemrosesan data transaksi ini adalah ada bukti transaksi, kita kumpulkan, lalu nanti kita identifikasi dan kita proses data transaksi tersebut. Lalu ada menyebarkan informasi kepada pihak yang berkepentingan, di mana nanti output dari sistem informasi akuntansi ini adalah laporan keuangan yang digunakan oleh para user yang berkepentingan. Lalu ini adalah beberapa pertanyaan yang dapat membantu menjawab pertanyaan manajemen, seperti berapa banyak jenis utang apa yang beredar. Nah, ini bisa dibantu jawabannya, ya kan? Nanti ada juga pertanyaan apakah penjualan lebih tinggi dibandingkan akhir periode. Ini nanti bisa dianalisis dari laporan keuangannya, lalu aset apa yang kita miliki, lalu ada bagaimana arus kas masuk dan arus kas keluar, apakah kita mengalami keuntungan di akhir periode, lalu apakah ada kerugian pada satu lini produk atau divisi operasi, lalu bisakah kita dengan aman meningkatkan dividen pemegang saham, yang terakhir apakah laju pengembalian aktiva bersih dapat meningkat. Nah, semua ini dapat dijawab dari adanya sistem informasi akuntansi. Lalu untuk berikutnya ada debit dan kredit, ya. Debit dan kredit ini merupakan sebuah akun yang menunjukkan pengaruh transaksi pada aset, kewajiban, dan ekuitas, pendapatan, dan akun beban tertentu. Nah, inti dari akuntansi ini ada 5 akun, yaitu
aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan akun beban tertentu ya. Harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Lalu ada double entry. Double entry sistem akuntansi berpasangan, di mana double entry ini terdiri dari sisi debit dan juga sisi kredit. Lalu ada pencatatan yang dilakukan dengan mendebet setidaknya satu akun dan mengkredit yang lain. Nah, ini yang dinamakan dengan berpasangan. Jadi ada pasangannya antara debit dan kredit. Lalu total dari nilai debit harus sama dengan kredit. Jadi harus balance ya antara debit dan kreditnya. Nah, lalu ini ada penjelasan terkait debit dan kredit. Debit, pengaturan yang menunjukkan pengaruh transaksi pada akun. Kalau debit itu biasanya di sisi kiri, lalu kredit itu di sisi kanan. Nah, nanti ada akun apa saja yang masuk ke sisi debit dan akun apa saja yang saldo normalnya masuk ke sisi kredit, seperti itu ya. Nah, ini ada sebuah akun, misalkan akun kas. Ini ada sisi debit dan ada sisi kreditnya ya. Nah, lalu jika entry debit lebih besar dari entry kredit, akun akan memiliki saldo yang terletak pada posisi debit. Ini misalkan untuk transaksi yang ada pada akun kas. Ini ada transaksi yang pertama ya, pemasukan sebesar $10.000. Lalu transaksi yang kedua adalah pengeluaran sebesar $3.000. Dan transaksi yang ketiga adalah pemasukan sebesar $8.000. Nah, total 15.000 ini adalah total antara yang didebit dikurangi dengan total yang ada di kredit, sehingga totalnya adalah 15.000. Nah, lalu jika entry kredit lebih besar dari entry debit, akun pokok ada harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Nah, kelima itu dijabarkan untuk di sesi debit itu ada aset dan juga expense. Lalu untuk di sisi kredit ada liabilities, equity, dan juga revenue. Nah, lalu untuk ringkasannya ini seperti ini. Ini aset jika bertambah di debit dengan expense sama. Lalu aset jika berkurang berarti di kredit sama dengan expense jika berkurang. Lalu ini untuk liability, equity, dan revenue ini semuanya ada di sisi debit. Jadi jika berkurang mereka di sisi debit, dan jika bertambah mereka di sisi kredit. Nah, lalu ada hubungan antara aset, liabilities, dan ekuitas. Ini dinamakan dengan persamaan dasar akuntansi atau accounting equation. Nah, yang dimana ini tuh aset sama dengan liabilitas ditambah equity. Yang dimana aset ini tadi sudah dijelaskan ya, ada debit dan kredit, lalu liabilitas. Di dalam equity itu ada share capital ya, modal, ada laba ditahan, return earning, ada dividen, lalu ada revenue dan juga expense. Nah, total dari aset ini harus balance dengan sisi sebelahnya, yaitu sisi liabilities dengan sisi equity. Kalau sisi aset 0, berarti sisi dari liabilities ditambah equity pun harus 0. Ya. Oke, lalu yang ini, pemilik menanamkan modalnya sebesar $40.000. Siapa yang mau menjawab? Oke, Yusuf mau menjawab? Baik, Bu. Kalau dilihat dari ini, aset bertambah 40.000 dan equity bertambah 40.000, bukan dari liabilities karena berasal dari uang pemilik saham sendiri, bukan dari pinjaman. Oke, terima kasih atas jawabannya. Mari kita lihat ya, apakah jawabannya betul atau kurang tepat. Ya, ini karena ada penanaman modal sehingga asetnya bertambah dan juga equity-nya bertambah ya. Sama-sama ini balance di sisi debit dan kreditnya. Lalu yang kedua membayar 600 secara tunai untuk upah sekretaris. Ini adalah membayar tunai, berarti mengurangi aset ya. Dan juga di sisi equity-nya karena ini membayar upah berarti ada pembayaran beban upah. Oke, lalu yang ketiga menerima kas sebesar 4.000 untuk jasa yang diberikan. Menerima kas berarti di sisi asetnya bertambah dan
Lalu di sisi revenue-nya bertambah karena kita memberikan jasa, orang bayar ke kita ya. Oke, lalu selanjutnya melunasi kewajiban jangka pendek sebesar $7.000. Nah, ini kewajiban jangka pendek. Berarti kan kita membayar utang ya, kewajiban jangka pendek itu. Lalu di liabilities-nya juga berarti berkurang. Oke. Nah, lalu yang berikutnya mengumumkan pembagian dividen sebesar $5.000. Ini siapa yang mau menjawab? Oke, Andri, silakan. Oke, Ibu izin jawab ya Bu ya Ya. pertanyaannya. Jadi liabilitas itu nanti akan bertambah $5.000 dan juga ekuitas jadinya menurun atau berkurang jadi $5.000 gitu Bu. Oke, coba kita lihat ya. Terima kasih atas jawabannya. Oke, nah liabilitas bertambah dan juga equity berkurang. Kenapa? Karena kan ini kita ada membagikan dividen, tetapi pembagiannya bukan secara tunai, sehingga tentunya kita mempunyai utang ya. Dan equity kita berkurang karena adanya pembagian dividen. Lalu yang berikutnya adalah pembayaran tunai sebesar 16.000 untuk sebuah mobil jasa pengiriman. Pembayaran tunai, berarti ini pengeluaran ya, kas kita berkurang dan juga kas kita bertambah. Kenapa? Karena kan ini kita menyewakan sebuah mobil atau jasa pengiriman ke orang, lalu orang bayar ke kita, sehingga asetnya itu bertambah dan juga berkurang. Nah, ini perhatikan bahwa persamaan akuntansi dipertahankan setelah mencatat setiap transaksi. Jadi setiap transaksi itu untuk persamaan dasar akuntansi harus balance antara debit dan kreditnya ya. Nah, lalu sekarang kita masuk ke dalam siklus akuntansi, di mana siklus akuntansi ini dimulai dari transaksi sampai dengan ke membalikan entry. Nah, untuk sesi ini Ibu akan menjelaskan sampai dengan neraca saldo. Sesi dari penyesuaian sampai membalikan entry itu ada di sesi berikutnya. Nah, ini adalah jurnal. Jurnal itu merupakan sebuah catatan kronologis dari transaksi ya. Nah, pada tanggal 1 September, pemegang saham menginvestasikan uang tunai sebesar 15.000 dalam perusahaan dengan imbalan saham biasa. Investasi berarti kan apa? Uang tunai. Nah, investasi uang tunai berarti kan ini kasnya bertambah dan juga equity-nya bertambah. Dari jurnal tersebut kita melakukan posting ke buku besar. Posting itu adalah memindah bukukan, artinya dari jurnal ke buku besar. Lalu buku besar itu artinya adalah kumpulan dari nama-nama akun ya. Selanjutnya adalah mentransfer dari jurnal ke buku besar. Ini kan transaksi yang tadi nih ya, ada cash di jurnalnya dan ada share capital ordinary. Tahap pertama adalah kita masukkan tanggal ya, tanggal transaksinya kapan terjadinya. Lalu ref ini referensi, ini adalah nama akun ya, nama akunnya tetap dimasukkan nih ya ke sini. Ini misalnya untuk general ledger atau buku besar kas. Lalu selanjutnya yang ketiga adalah masukkan yang di sisi kreditnya, share capital. Nah, jadi debit dan kreditnya harus dimasukkan ke masing-masing akun. Contohnya transaksi yang dari jurnal ke posting. Pertama, pemegang saham menginvestasikan uang tunai sebesar $100.000 dalam sebuah usaha periklanan. Ini siapa yang mau jawab? Tadi Ujang belum ya? Belum jawab. Sebentar Bu, mencoba untuk menjawab ya. Oke. Untuk cash di debitnya $100.000, serta share di capitality ordinary-nya sebesar $100.000. Oke, terima kasih atas jawabannya ya. Kita lihat betul atau kurang tepat. Nah, betul. Ini ada cash sebesar $100.000 dan share capital ordinary sebesar $100.000. Ini kan uang tunai, berarti cash. Lalu ini kan investasi, berarti kaitannya dengan modal. Nah, ini cara postingnya. Masukkan ke buku akun cash, masukkan ke share capital ordinary. Di sebelah
kredit. Oke, lalu yang kedua, Pioneer Advertising membeli peralatan kantor sebesar 50.000, membayar dengan wesel bayar dengan perjanjian 3 bulan dengan bunga 12%. Nah, ini ada pembayaran dengan wesel bayar, tetapi dibayarnya untuk waktu 3 bulan ya. Nah, ini ada office equipment, peralatan kantor sebesar 50.000 dolar dan juga ada notes payable, wesel bayar. Nah, ini untuk cara postingnya, masuk ke office equipment di debit dan juga notes payable di kredit seperti jurnalnya ya. Lalu berikutnya menerima uang muka sebesar 12.000 dolar dari KC, seorang klien layanan periklanan yang diharapkan akan selesai pada 31 Desember. Oke, ini adalah cash sebesar 12.000 dan juga unearned service revenue. Cash karena kan ini membayar duluan, pekerjaannya belum selesai ya, sehingga masuk ke pendapatan diterima di muka, yang artinya adalah masuk ke ekuitas. Kita masih berhutang atas pekerjaan ya. Oke, yang berikutnya adalah Pioneer Advertising membayar sewa kantor 9.000 dolar secara tunai ya di bulan Oktober. Oke, ini jurnalnya adalah pembayaran sewa kantor ya, beban sewa sebesar 9.000, lalu cash di sisi kredit sebesar 9.000. Nah, ini lalu kalian posting cash-nya dan rent expense-nya. Oke, ada sisi debit, rent dan sisi kreditnya cash ya. Nah, lalu tanggal 9 Oktober Pioneer Advertising melakukan kontrak dengan sebuah koran lokal untuk membuat iklan yang akan didistribusikan mulai hari Minggu terakhir pada bulan November. Pioneer akan mulai bekerja membuat brosur pada bulan November. Pembayaran sebesar 7.000 adalah setelah penerbitan koran brosur. Ini tidak masuk ke dalam jurnal, tidak di jurnal, no entry. Kenapa? Karena ini bukan merupakan sebuah transaksi keuangan, tapi hanya baru kesepakatan bisnis ya. Jadi yang di jurnal itu hanya yang merupakan transaksi bisnis. Oke. Nah, itu terkait dengan posting. Lalu berikutnya adalah neraca saldo. Neraca saldo ini atau trial balance adalah daftar rekening dan keseimbangan digunakan untuk membuktikan persamaan saldo debit dan kredit. Jadi begini, tahapannya itu kan tadi bukti transaksi, terus kalian jurnal ya, lalu ke buku besar kalian posting. Nah, dari buku besar itu kita rangkumkan, kita gabungkan gitu kan, nama-nama akunnya disusun mulai dari kas, utang, modal, pendapatan dan beban disusun ya. Nah, ini cash sampai dengan rent expense tadi ya yang kalian jurnal dan kalian posting. Ada sisi debit dan juga ada sisi kredit. Tentunya ini harus balance. Tidak boleh di sisi debitnya 200, di sisi kreditnya 287 seperti itu ya. Nah, lalu apakah ada yang mau ditanyakan terkait dengan materi ini? Oke, jika tidak ada ya yang ingin disampaikan, Ibu akan memberikan kesimpulan pada sesi 3 ini terkait sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi ini mempelajari terkait dengan mulai dari identifikasi transaksi, lalu ke siklus akuntansi, membuat jurnal, ya, posting buku besar, dan juga sampai kepada neraca saldo, ya. Itu kalian harus ingat dan pahami tahapan-tahapan dalam siklus akuntansi, ya. Oke, lalu ini jangan lupa ya, kalian juga harus pelajari yang sudah Ibu upload di Edlink ya. Ada lecture note, ada PowerPoint, kuis, dan juga tugas. Ini deadline-nya 5 hari ya untuk mengerjakan. Silahkan kalian kerjakan. Jika kalian tidak mengerjakan salah satu kuis atau tugas, itu kan sudah tahu konsekuensinya bahwa tidak akan ada absen untuk sesi itu ya. Ada yang mau ditanyakan lagi atau tidak terkait dengan materi ini?
Selalu semangat untuk mengikuti perkuliahan. Oke, akhir kata, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya atas kehadirannya, anak-anak. Waalaikumsalam.